Selamat pagi saudara semua. Mari kita buka 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Sebelum saya bacakan ayatnya, saya mau beritahukan kepada saudara bahwa Alkitab berkata, Yesus berkata bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berkali-kali mungkin secara sering dan saya tidak bosan-bosan untuk memberitahukan kepada saudara adalah bahwa kekristenan adalah soal kehidupan. Kekristenan bukan soal pandai apa tidaknya saudara berkhotbah. Kekristenan bukan soal pandai apa tidak saudara melayani, bukan pandai apa tidak saudara berbicara, memberikan kesaksian saudara. Tapi kekristenan pada basic pointnya adalah bahwa tentang kehidupan. Yesus bilang, aku datang supaya kamu mempunyai kehidupan, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saya perlu beritahukan ini berulang-ulang karena ada begitu banyak orang yang pikir bahwa kekristenan adalah soal pelayanan. No, saudara, saya senang kalau saudara mau melayani Tuhan, tapi alangkah senangnya kalau pelayanan yang saudara lakukan berdasarkan kelimpahan yang saudara punya, bukan berdasarkan kekurangan yang ada pada kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara harus pastikan bahwa saudara menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Artinya apa? Artinya akan terjadi penambahan dalam kehidupan saudara. Sepanjang perjalanan saudara mengenal Tuhan, seharusnya ada penambahan dalam kehidupan saudara. Satu-satunya pengurangan yang boleh, seperti yang saya sering katakan, satu-satunya pengurangan yang boleh terjadi hanyalah pengurangan dosa. Itu saudara nggak usah tambah. Oke? Tetapi selain itu, selebihnya saudara harus menambahkan segala sesuatu, terutama segala sesuatu yang benar dan baik. Itu sebabnya kehidupan kita tidak akan pernah sama. Kehidupan kita seharusnya juga tidak sama. Karena bagaimana sama kalau kita terus-menerus setiap tahun, setiap kali kita lewati tahun yang berikutnya, kita ditambahkan sesuatu, kita ditambahkan hikmatnya, ditambahkan pengurapan Tuhan, ditambahkan damai sejahtera, ditambahkan pemikiran yang benar, dan lain sebagainya. Kita ditambahkan dan bukan dikurangi. Dan untuk itulah kita ketemu di tempat ini, untuk itulah saya berkhotbah, untuk itulah saya memberikan kepada saudara prinsip-prinsip kerajaan Allah, bukan hanya sekedar untuk didengarkan. Karena bahagia, sekali lagi saya katakan bahagia bukan karena mendengar, bahagia karena kita melakukan firman Tuhan. Amin. Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-13, saya nggak usah dibukakan, karena saya mau saudara tetap di 2 Korintus pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 katakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi bahagia bukan karena kita mendengar tapi bahagia karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau saudara melakukan, baru saudara akan mendapatkan penambahan. Dan penambahan ini akan membuat saudara excited, membuat saudara akan senang karena saudara bertambah. Bertambah kebijaksanaan saudara, bertambah karakter Kristus dalam kehidupan saudara dan lain sebagainya. Dan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah. Saya mau semua orang katakan kita diubah. 1, 2, 3. Kita diubah. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, bukan semakin kecil. Itu sebabnya saya beritahukan kepada saudara bahwa kehidupan kekristenan kita tidak mungkin statis, tidak mungkin diam saja, tidak mungkin. Karena Roh Tuhan siap untuk mengubah kita senantiasa. Kita terus diubah, bukan jadi semakin jelek, tapi semakin mulia dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kalau ada yang konstan, yang terus-menerus dilakukan dalam kekristenan adalah bahwa saudara konstan secara terus-menerus diubahkan. Jadi saya tidak mengerti kalau saudara tetap hidup jadi orang Kristen bertahun-tahun tetap sama saja. Nggak mungkin, pasti ada yang keliru dalam kehidupan saudara. Atau mungkin saudara hanya sekedar pendengar yang baik, saudara tidak pernah melakukan apa yang saudara dengar. Tetapi kalau saudara melakukan apa yang saudara dengar dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan mengalami perubahan karena Alkitab berkata engkau akan terus diubah. Jadi kalau saudara senang dengan saya sekarang, saya mau beritahukan kepada saudara, saudara akan lebih senang dengan saya nanti. Karena saya gak akan pernah sama, saya akan terus diubahkan oleh Tuhan. Dengan demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari satu sama lain.
Halo. Kita terus diubah. Dalam kebaktian pernikahan atau dalam pemberkatan pernikahan seringkali saya bicara. Seringkali saya memberkati orang dan karena demografi daripada jemaat JPCC ini yang sebagian besar terdiri dari orang-orang muda, maka saya lebih sering untuk memberkati pernikahan daripada mengantar orang ke tempat peristirahatan terakhir. Ya, jadi saya lebih sering untuk memberkati orang menikah. Nah, saya lihat kalau orang menikah, mereka sangat-sangat, meskipun ada juga beberapa yang menikah kayaknya nggak seneng gitu. Ada, benar-benar ada. Tetapi kebanyakan mereka lagi dalam keadaan happy, dalam keadaan, waduh, apalagi kalau bagian ini, kamu boleh mencium istrimu. Waduh, ada yang benar-benar take his time untuk cium istrinya dan lain sebagainya. Mereka dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa senangnya. Mari kita kasih, kalau saya kasih skala, umpama waktu mereka menikah dalam keadaan yang sangat berbunga-bunga seperti ini. Pada level yang seperti ini, dalam suatu grafik mereka ada level yang seperti ini. Seharusnya pada saat pernikahan mereka berjalan, kalau mereka melakukan kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan semakin naik. Mereka akan semakin naik. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, mereka akan ada di posisi yang lain daripada pada saat mereka menikah dulu. Halo. Sehingga apa yang terjadi kemudian, kalau orang tersebut lihat ke belakang, kepada saat mereka menikah, dia jadi bingung sendiri. Ngelihat kamu sekarang nih, kok bisa ya saya jatuh cinta sama kamu yang dulu? Bisa ngerti yang saya maksud? Karena pasangan yang sekarang ini jauh lebih baik karena dia terus diubah oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Banyakkan orang menikah di sini, kemudian mereka downgrade. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, mereka ada di sini. Dan apa yang mereka harapkan kalau mereka lihat ke belakang, mereka selalu berkomentar seperti ini. Saya harap kamu jadi seperti yang dulu. Lo betul apa tidak? Nah, sekarang mana yang banyak seringkali kita dengar? Yang kita dengar yang seperti tadi atau yang di bawah? Yang saya harap kamu seperti yang dulu. Lah kok bisa ngelihat yang kuno malah lebih bagus? Something must be wrong. Sesuatu pasti keliru. Karena Tuhan mau kita diubahkan. Nah, setiap hari Senin seperti yang saya katakan kepada saudara, setiap hari Senin kami semua para full time staff kumpul untuk berdoa bersama-sama dan saya mengharuskan untuk setiap staff, siapapun juga mereka, untuk belajar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara bergiliran, termasuk saya. Nah, saya tidak peduli mereka sampaikan 5 menit, 10 menit, 15 menit. Tapi mereka harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam suatu hari, di suatu hari Senin, ada seseorang dari teman kita yang sampaikan sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Dan saya pun perlu dengar, dia katakan bahwa sewaktu Michelangelo seorang pemahat yang sangat luar biasa, ditanya bagaimana caranya dia bisa membuat atau memahat patung Raja Daud yang begitu bagus dari sebuah batu. Waktu dia ditanya pada saat dia presentasikan patung Raja Daud tersebut, dan dia ditanya, bagaimana kamu bisa bikin patung yang begitu bagus dari sebuah batu? Dan ini jawabannya sangat interesting sekali. Dia jawab seperti ini, bahwa patung Raja Daud tersebut sebetulnya sudah ada di dalam batu tersebut. Yang saya perlu lakukan adalah hanya memahat atau memotong atau membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan. Masuk di akal saudara? Sebetulnya Raja Daud sudah ada dalam batu tersebut, patung ini sudah ada dalam batu tersebut. Yang saya perlu lakukan adalah membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan sehingga patung ini bisa nampak keluar. Dan waktu dia berbicara seperti itu, sesuatu klik di pikiran saya pikir itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yesus, kalau saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara. Tetapi masalahnya dia masih terbungkus dengan kedagingan saudara. Dan dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara perlu dikikis tuh yang hal-hal yang tidak perlu, karakter dan sifat yang tidak perlu, kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang tidak perlu dikikis, perlu dipahat, perlu dibuang sehingga karakter Yesus bisa muncul dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa kamu akan terus-menerus diubah. Maksudnya adalah supaya Yesus yang saudara terima itu karakternya bisa dikeluarkan melalui saudara.
Karakternya sudah ada di situ, sudah ada dalam diri saudara. Cuman masalahnya terbungkus dengan kedagingan kita yang masih sangat kuat. Jadi kita secara konstan diubah. Patokannya adalah gambar Kristus. Jadi kita tidak mungkin tetap statis dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita senang. Kita pikir apalagi ini yang akan dilakukan dalam kehidupan kita, apalagi yang mau dibuang. Dan saya mau beritahukan kepada saudara, pada saat bagian yang tidak perlu itu dibuang, it hurts, sakit, halo. Tetapi dengan pengetahuan yang kita tahu tujuannya adalah supaya gambar Kristus bisa keluar dalam kehidupan kita, kita seharusnya merelakan yang sakit itu terjadi. Supaya gambar Kristus muncul dalam kehidupan kita. Supaya kita terus ditambah, supaya kita terus jadi semakin mulia. Memancarkan kepribadian Yesus di tengah-tengah dunia yang semakin porak-poranda ini. Dan itu yang Tuhan mau. Nah, selama 6,5 tahun perjalanan jemaat ini, saya pikir sudah bukan waktunya lagi untuk kita belajar membedakan antara yang jahat dan yang baik. Sudah bukan waktunya lagi, seharusnya kita sudah semakin dewasa dalam ini semua. Itu sebabnya pagi hari ini saya akan berikan firman Tuhan kepada saudara, yaitu antara yang baik lawan yang benar. Karena yang baik belum tentu benar. Nah, untuk itu mari kita buka ayat Lukas pasal yang ke-10, kitab Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-38, ayat yang sangat terkenal. Karena ada begitu banyak orang dalam perjalanan kekristenannya hanya terpaku pada yang baik saja, sehingga mereka kehilangan yang benar, yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kehidupan mereka. Dan bahkan banyak yang kecewa terhadap yang baik. Karena kadang-kadang yang baik bisa menjadi musuh daripada yang benar. Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-38 tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Bagus apa tidak melayani? Bagus. Itu bukan perkara jelek melayani. Apalagi melayani seorang rabi. Tuhan sendiri yang dia layani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bukan yang baik, yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Dalam Good News Bible, ayat ini diterjemahkan seperti ini. Mary has chosen the right thing and it will not be taken away from her. Maria memilih bagian yang benar. Maria melakukan perkara yang benar yang tidak akan diambil dari dia. Marta melakukan perkara yang baik. Tetapi Maria melakukan perkara yang apa? Yang benar. Nah, seperti yang saya katakan kepada saudara, bahwa sudah bukan lagi saatnya untuk kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Seharusnya kita sudah tahu itu. Tetapi dalam perjalanan kekristenan kita mesti naik dan kita mesti belajar membedakan antara yang baik dan yang benar. Nah, baik belum tentu benar. Dan yang baik dapat mengakibatkan kerugian. Sementara yang benar meskipun dapat menimbulkan salah pengertian, namun akan mengakibatkan keuntungan. Itu bedanya baik dan benar. Sekali lagi, baik belum tentu benar. Baik saja dapat mengakibatkan kerugian, sementara yang benar meskipun dapat menimbulkan salah pengertian, namun akan mengakibatkan keuntungan pada akhirnya. Kira-kira 2 hari yang lalu, di sebuah saya ngantar istri saya untuk pergi beli roti, kemudian saya nyebrang ke toko buku yang ada di seberang toko roti tersebut, dan waktu saya masuk saya lihat seorang anak kecil sedang marah sama mamanya karena dia minta dibelikan sebuah buku. Dan anak kecil betul-betul marah.
Dia bilang, mama jahat. Aku mau ini. Siapa yang pernah mengalami hal seperti ini? Oke. Dan saya waktu lihat, saya pikir, ternyata bukan anak saya saja yang seperti itu. Anak seperti itu juga sama. Ternyata memang saat-saatnya memang mereka seperti itu. Mama jahat. Saya mau yang ini. Mamanya berusaha karena dia gak enak sama pelanggan-pelanggan yang lain. Berusaha untuk meredamkan suasana. Dia bilang, kamu gak perlu ini. Ini cuma gambarnya aja yang bagus, dalamnya bukan buat kamu. Ngapain beli lagi yang harganya mahal. Aku mau ini. Aku mau pokoknya. Susternya bingung. Saya pikir, saya sambil jalan saya lihatin apa reaksinya. Kemudian mamanya berhasil untuk membujuk anak ini. Tapi anak ini letakkan bukunya kemudian, mama jahat, jahat. Mukanya terus, mulai tunjukkan ketidaksenangannya. Jahatkah mamanya? No. Dia sedang mengajarkan sesuatu yang benar pada anak ini. Kamu tidak perlu beli semua yang kamu suka. Apa jadinya nanti? Dia sedang mengajarkan kebenaran kepada anaknya. Dia sedang melatih anaknya untuk tahu yang benar. Tetapi ini anak bilang, jahat, kamu jahat. Nah, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dalam Amsal pasal yang ke-29, Amsal pasal yang ke-29, ini tentang seorang anak, perhatikan. Amsal pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-15. Dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini, didikan dan teguran menjadikan orang bijaksana, tetapi anak yang selalu dituruti kemauannya akan memalukan ibunya. Halo? Dengar itu baik-baik. Anak yang selalu dituruti kemauannya akan memalukan ibunya. Saya ingat pendeta Andreas Saharjo suatu hari berkhotbah dan dia bilang, dia ketemu dengan papa seorang atlet renang nasional dan kemudian ditanya, waduh pasti kamu bangga dong punya anak yang begitu terkenal, merebut medali emas di SEA Games beberapa kali untuk Indonesia. Kemudian bapaknya dengan santai bilang, sekarang bangga, dulu tega. Sekarang saya bisa bangga, tapi dulu saya harus tega untuk melatih dia, mendisiplin dia sedemikian rupa, sehingga dia bisa menjadi anak yang membanggakan sekarang. Bisa mengerti yang saya maksud? Kita harus tega supaya kita bisa bangga nantinya. Tapi kadang-kadang kita nggak tega, itu sebabnya jarang orang yang bisa bangga. Karena mereka nggak tegaan dan semuanya dibolehkan, semuanya dibiarkan dan lain sebagainya. Dan Alkitab sudah beritahu saudara, dengar firman Tuhan, anak yang dibiarkan melakukan apa saja, suatu hari akan mempermalukan ibunya. Nah mari saya beli ilustrasi kepada saudara, mari saya beli ilustrasi tentang baik dan benar. Nah saya sering kali pergi ke airport, meskipun tidak sesering yang lain, tapi lumayan sering saya pergi ke airport untuk pergi entah ke Surabaya, atau nggak usah pergi ke airport. Saya juga sering antar orang ke airport. Nah, saudara, di airport ada begitu banyak pintu. Kalau saudara pernah pergi ke Terminal 2 di Cengkareng, saudara akan ketemu Terminal 2, pintu D, pintu E, pintu F, ada begitu banyak pintu di situ. Saya mau tanya, adakah pintu itu yang jahat? Gak ada. Pintunya baik semua. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Semua pintu baik. Ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Tetapi tidak semua pintu benar buat saya. Pintu yang benar ditentukan oleh apa? Oleh tujuan kemana saya mau pergi. Bisa mengerti yang saya maksud? Jadi kalau saya pergi ke Surabaya dan tertulis di boarding pass saya bahwa pintu yang harus saya tuju adalah D7, maka saya nggak peduli betapa bagusnya pintu D1, D2, D3, D4, D5, D6. Saya nggak peduli meskipun di depan situ ada yang awe-awe gini bilang,
Ayo, enak lu di sini. Saya nggak peduli karena apa? Karena tujuan saya kemana? Ke dia tuju. Bisa mengerti yang saya maksud? Semua pintu baik, cuman tidak semua pintu benar buat saya. Apa yang penting kalau gitu? Supaya kita tidak tertipu. Apa yang penting supaya kita tidak salah masuk pintu. Karena kalau kita standarnya cuma yang baik saja, besar kemungkinan kita nyemplung di D1 atau D2 atau D3 atau D4 dan kita tidak ketemu D7. Apa yang paling penting berarti? Tujuan. Itu sebabnya kita harus mengerti tujuan kita, mau apa kita. Sebab tidak semua pintu yang terbuka merupakan undangan dari Tuhan. Saya mau saudara catat baik-baik. An open door is not necessarily an invitation from God. Pintu yang terbuka bukan sesuatu yang pasti bahwa itu adalah undangan. Buktinya dia terbuka, Pak. Well, cuma tujuanmu apa? Ya, tapi dia terbuka. Ya, tapi kok apakah itu yang kau mau? Tujuanmu mau kemana? Tapi kok bisa ya dia terbuka ya? Tapi kamu mau ngapain? Bisa ngerti yang saya maksud? Nanti kita akan masuk ke sini lagi pada saat kita belajar dalam beberapa contoh yang saya mau berikan kepada saudara. Contoh-contoh yang biasa saja, yang sering kita lihat sehari-hari. Tapi saya mau beritahukan sebelum itu, saya mau beritahukan. Hanya karena saudara melihat pintu yang terbuka, bukan berarti bahwa itu undangan dari Tuhan untuk saudara masuki. Pastikan saudara punya tujuan yang pasti. Sebab kalau tidak, saya takut saudara kecewa dan saudara menyalahkan Tuhan akan apa yang saudara alami nantinya. Dan ada berapa banyak orang Kristen yang sudah ikut Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Dan mereka bilang, ada nubuatan datang. Dan mereka bilang, waktu saya berdoa tiba-tiba ini terbuka. Dan lain sebagainya. Saudara, saya mau beritahukan, pintu yang terbuka belum tentu undangan dari Tuhan untuk saudara masuki. Yang paling penting, saudara punya tiket kemana saudara mau pergi. Sehingga saudara bisa mencocokkan, betul apa tidak pintu yang terbuka itu adalah sesuatu yang Tuhan buka untuk saya masuki. Halo? Mari kita ambil contoh sekarang. Buat saudara yang belum menikah, ada begitu banyak pria yang ganteng, yang bodinya oke, yang kantongnya tebal, pekerjaannya bagus. Apalagi di tempat ini banyak. Oke. Tapi hanya karena kamu berdoa hari itu, dan tiba-tiba pria itu duduk di samping kamu, bukan berarti bahwa itu open invitation from God. Saya bilang, selama ini saya selalu duduk di situ, selalu yang duduk di saya orang tua terus. Tapi hari ini anak muda yang datang dan ganteng. Dan saya belum pernah mendengar pemimpin pujian di JPCC ini suruh orang gandeng tangan. Hari itu ada perintah untuk saling gandeng tangan. Waktu gandeng tangan, langsung something happen inside of me. See? Saudara akan begitu mudah untuk terjebak. Apalagi kemudian ada orang di sel saudara yang lihat dan kemudian mulai kasih nubuatan. Saudara akan completely bingung. Betul apa tidak? Ya. Paling aman kalau saudara tahu rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Kemana saudara mau tuju. Sehingga saudara enggak tergiur dengan semua pintu yang terbuka. Karena saudara tahu. Bahwa ini bukan yang saya cari. Bisa saja dia kebetulan ada di sini. Dan bukan berarti seseorang berbicara seperti itu bahwa itu harus menjadi seperti itu. Ada berapa banyak orang yang kecewa. Mereka pikir bahwa itu adalah open invitation from God. No, bisa jadi memang iya. Tapi yang paling penting, don't get me wrong, yang paling penting adalah kalau saudara tahu apa yang saudara mau tuju. Saudara mau kemana? Itu yang paling penting. Selama saya melayani, jadi seorang gembala sidang, ada begitu banyak tawaran yang comes my way, yang datang kepada saya. Ada begitu banyak. Nah, ada beberapa yang sangat menggiurkan. Secara finansial sangat menggiurkan buat saya.
Tetapi saya harus tahu apa yang saya mau. Dan semua datang dari anak-anak Tuhan. Tapi karena saya tahu apa yang saya mau, saya tahu kemana saya tuju, saya nggak usah sulit untuk tergoda sama tawaran itu. Karena saya tahu pasti kemana saya mau pergi. Halo. Ada begitu banyak wanita cantik juga di tempat ini. Tapi enggak semua. Itu benar, mungkin semua baik. Halo. Betul apa tidak? Tidak hanya karena saudara disapa dia. Tahukah saudara, ada orang-orang yang seperti itu yang cari-cari tanda di mana-mana. Hanya kemudian orang sapa sama dia, terus dia pikir dia naksir gua nih. No, it's not. Dia mungkin sapa orang di belakang saudara yang kegeeran gak tahu. Hey, you know, why is that? Kenapa selalu seperti itu? Saudara harus bisa bedakan yang baik dan yang benar. Dan hanya karena dia jemaat di tempat ini bukan berarti dia orang benar. Saya mau beritahukan kepada saudara. Dan bukan berarti kalau dia bilang, dan akhir-akhir ini mulai terjadi, saya kenal dengan Pak Jeffrey Rahmat. Jangan terus saudara tertipu gara-gara dia hanya bilang dia kenal. So what kalau dia kenal sama saya? Saya bukan Tuhan. Oke? Dan tetap apapun yang dia katakan, kalau dia bilang dia dan saya ketemu di gereja. So what kalau dia ketemu di gereja? Kalau dia ketemu di gereja tidak membuat dia bisa tidurin orang sembarangan. Halo? Dan selama saya menjadi gembala sidang ada beberapa kali terjadi kejadian-kejadian seperti ini yang mereka bilang, oh, saya ketemunya di JBCC Pak. So what kalau dia ketemu di JBCC? Saudara harus bisa membedakan mana yang baik. Saya pikir dia anak orang baik. Saudara salah berpikir, saudara nggak tahu, saudara begitu mudah untuk melihat hanya sekedar yang baik dan saudara tidak melihat orang yang benar. Saya mau saudara belajar untuk melihat orang benar dan bukan hanya sekedar baik. Saya mau saudara naik lebih atas sedikit untuk lihat orang yang benar, bukan hanya sekedar yang baik. Bukan berarti kalau dia jabat tangan dengan saya atau kalau dia dekat-dekat dengan saya berarti dia orang benar. Saudara harus selidiki sendiri, selidiki apa yang dia lakukan, bagaimana dia tindak tanduknya dan lain sebagainya. Ada berapa banyak orang tertipu, orang Kristen tertipu dalam bisnis hanya karena semua yang kerja di situ anak-anak Tuhan. Betul apa tidak? Ya. Wah Pak, saya dapat pekerjaan yang sangat luar biasa. Semua anak Tuhan. What can go wrong? Apa yang bisa salah? Banyak yang bisa salah. Apalagi kalau anak Tuhan itu semuanya masih anak-anak, masih kekanak-kanakan. Bukan orang yang dewasa di dalam Tuhan. Halo? Dan ada berapa banyak cerita orang partnership dengan sesama anak Tuhan dan jadinya malah gak karu-karuan? Betul apa tidak? Banyak cerita di mana-mana. Karena kita hanya sekedar melihat orang baik dan kita tidak melihat orang benar. Karena kita gak tahu apa yang kita mau. Kita pikir, aduh kapan lagi saya ketemu di gereja loh Pak. Saya baru pertama kali ke gereja ini, tiba-tiba ada orang yang mendekati saya. Waduh itu pasti open invitation from God. Belum tentu. Tahukah saudara kemana saudara mau pergi? Apakah itu yang saudara cari? Dan lain sebagainya. Si penting untuk kita bisa membedakan yang baik dan yang benar. Antara mertua dan menantu sama aja. Mertua laki-laki lihat bahwa menantu laki-lakinya belum bisa membiayai istrinya dengan baik. Istrinya adalah notabene anaknya. Oke? Saya hanya sekedar mengambil contoh saja. Kemudian tanpa diundang terus campur tangan dalam kehidupan keluarga si anak. Baik gak maksudnya? Baik, tapi belum tentu apa? Benar. Bisa menimbulkan perpecahan di antara keluarga karena intervensi yang terus-menerus yang dilakukan oleh sang mertua. Karena kasihan melihat anak putrinya diajak menderita sama menantunya.
Yang baik belum tentu apa? Belum tentu benar. Dan ini yang sering kali terjadi juga dalam sekian banyak contoh yang saya renungkan. Ada banyak orang yang lahir baru langsung ditarik untuk melayani Tuhan. No. Banyak orang yang sampai tidak lagi mengurus bisnisnya atau pekerjaannya, bahkan tidak memperhatikan keluarganya. Karena mereka terlalu sibuk dengan pelayanan. Dan ini terjadi di mana-mana. Saudara jangan pernah lupa ini, bahwa kekristenan adalah bicara soal kehidupan lebih dahulu. Jangan pernah lupa ini, kekristenan bicara soal kehidupan. I come that you may have life. Aku datang supaya kamu punya hidup. Ada beberapa orang datang kepada saya dan bilang gini, saya bisa khotbah loh Pak. Kapan saya dijadwal khotbah di tempat Bapak? Hanya karena kamu bisa khotbah tidak membuat kamu bisa berkhotbah di sini. Saya nggak peduli kamu khotbah sehebat apa. Saya nggak mau lihat kamu khotbah. Perlihatkan kepada saya bagaimana caramu hidup. Halo, karena kekristenan bukan soal betapa hebatnya saudara menyanyi, betapa hebatnya saudara melayani, tapi bicara soal bagaimana saudara hidup. Ada orang yang konstan telepon saya bilang, kapan saya dipanggil untuk jadi full time staff di tempat Bapak? Saya bilang no. Kalaupun saya sedang mencari orang, saya nggak akan cari yang cuma sekedar bisa ngomong. Saya cari bagaimana yang hidupnya benar, yang bisa menunjukkan sesuatu dalam kehidupan mereka. Karena Yesus bilang, aku datang supaya kamu pintar khotbah. Enggak, dia nggak bilang seperti itu. Aku datang supaya kamu pintar melayani. Enggak, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Everybody understand? Ya, sehingga ada begitu banyak orang yang sibuk untuk pelayanan, sibuk untuk melayani, gak memperhatikan keluarganya lagi, tidak memperhatikan bisnisnya lagi. Dan saya saudara, ada begitu banyak orang yang seperti itu. Beberapa hari yang lalu saya ketemu orang yang dibilang, I keep making the same mistake. Pak, kira-kira sebelum saya mengenal Tuhan, bisnis saya bagus. Setelah saya mengenal Tuhan belasan tahun, sekarang saya drop begitu rendah. Saya bilang, kenapa demikian? Karena saya sibuk melayani. Oh no. Saya bilang, kalau begitu di pandangan istri dan anak-anakmu, Tuhan tidak baik. Karena istri menyebabkan papaku jadi seperti ini. Dan waktu saya ngomong itu, sesuatu seperti tertemplak kepada dia dan dia bilang, that's exactly what happened. Itulah yang sedang terjadi. Bahwa kenapa Tuhan ambil bisnis papaku, kenapa Tuhan pakai papaku, tapi keadaan kami semakin lama semakin melorot. Kita harus bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Apakah saudara mengerti ini? Halo? Apakah saudara mengerti ini? Itu sebabnya saya sangat berhati-hati. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, saudara, kita harus melayani dari kelimpahan kita. Kita bukan melayani dari dari kekurangan kita. Apa yang mau dijadikan kesaksian kalau kita sementara sibuk melayani orang yang ada di rumah kita sendiri mengatakan hal yang tidak baik tentang kita? Halo? Bisa ini dimengerti? Jadi saatnya untuk kita menjadi lebih dewasa dalam hal ini. Amsal pasal yang ke-14, ini ayat saya terakhir. Amsal pasal yang ke-14. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan seperti ini, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan Ada berapa banyak orang yang bisnis seperti ini. Pertama mereka suka, ketemu di persekutuan bisnismen Kristen. Wah, luar biasa, saya ditawarin bisnis Pak. Wah,
wah. Berakhir di mana? Kedukaan. Masuk dalam suatu tempat, wah, semua, bayangan Pak, semua orang Kristen, setiap hari kita berdoa. Sampai-sampai kita kalau buka toko, kita sering kali terlambat karena kita doa sedemikian luar biasa. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi akhirnya membawa maut. Karena baik sometimes, kadang-kadang bisa menjadi lawan daripada yang benar. Dan saya mau kita semakin bijaksana. Kita menjadi semakin dewasa.